Oke, lanjut lagi mengenai timeline chart. The planner harus memulai daripada suatu pekerjaan, kemudian struktur pekerjaannya dipecah-pecah. Jika kita menggunakan suatu perangkat yang merupakan otomatis itu atau disebut sebagai Microsoft Schedule dan sebagainya, pekerjaan itu bisa langsung dipecah menjadi beberapa masukan. Ada terdapat task network atau juga task outline-nya. Pekerjaan tersebut ternyata secara otomatis dipecah menjadi pekerjaan-pekerjaan kecil. Kemudian effort atau biayanya, durasinya, selesainya, start date yang sebagai input daripada setiap pekerjaan. Sebagai tambahan, pekerjaan tersebut di-assign ke individual tertentu, spesifik individu tersebut. Kemudian timeline chart enable timeline chartnya tersebut menjadikan Anda bisa menentukan apa pekerjaan akan menghasilkan titik tertentu dalam satu waktu. Timeline chart bisa di-develop menjadi project secara keseluruhan. Secara alternatif, chart yang berbeda dapat di-develop untuk setiap fungsi project pada setiap individu yang bekerja pada project tersebut. Nah, ini seperti ini penekanannya. Ada suatu pekerjaan dipecah menjadi pekerjaan kecil-kecil. 1-1, 1-1-2, 1-1-3, 1-1-4, 1-1-5 sampai dan seterusnya. Pecah dari week 1 sampai week 5. Nah, tasnya tersebut yang di tanda berlian ini menunjukkan milestone-nya. Apakah pekerjaan dari week 1 ini selesai, kemudian week 2 ini selesai sampai sini, dia 1-1-2 dan seterusnya. Setiap pekerjaan, semua project task tersebut di list di sebelah kirinya atau left-handed column. Horizontal bar menunjukkan bar yang horizontal menunjukkan durasi dalam setiap pekerjaannya. Ketika multiple bar yang muncul pada waktu yang sama, task concurrency apply. Jadi pekerjaannya itu bekerja secara paralel. Diamond itu menunjukkan milestone-nya pada saat informasi yang dibutuhkan dihasilkan untuk timeline chart tersebut sebagai input. Maju dari software scheduling tool terus project table. Softwarenya itu menghasilkan table projectnya seperti apa dalam bentuk tabular listrik dari semua project tasknya. Perencanaan yang dibuat kemudian ditentukan secara real awal daripada pekerjaan sampai akhirnya, kemudian variasi daripada informasi tersebut. Project table menyebabkan kita untuk project manager kita men-track progresnya seperti apa. Nah, ini project table-nya seperti ini dihitung. Kemudian tracking the schedule-nya di tracking schedule seperti apa. Project schedule kita mendefinisikan pekerjaan dan juga milestone-nya sejauh mana. Sampai di mana sih pekerjaan itu selesai. Harus bisa di tracking, kemudian dikendalikan, dikontrol. Pada saat project ini berjalan. Tracking tersebut dapat dijalankan jika dengan beberapa cara. Kita dengan menentukan status dengan menentukan kita melakukan meeting atau pertemuan sampai sejauh mana sih status project tersebut secara periodik, di mana setiap timnya tersebut memberikan laporan mengenai sejauh berapa persen selesai dan juga masalah yang dihadapi. Kita evaluasi hasilnya pada semua review yang dihasilkan. Kita menentukan apakah project yang sesuai ini itu sampai sejauh mana dengan menggunakan diamond, dan juga diselesaikan dengan schedule date-nya. Kita bandingkan antara actual start date to be planned start date for this project start listed in the source table. Kita bandingkan antara awal daripada start date-nya, kemudian plan start date-nya untuk setiap project-nya yang di list dari tabelnya, resource tabelnya tadi. Dengan menggunakan analisa value analysis atau disebut sebagai analisa menilai
uangnya seperti apa, kita mengevaluasi proyeknya itu secara kuantitatif. Dan value analysis yang dijelaskan sebelumnya, system provide a common value scale for every task regardless of the type of work being performed. Value-nya ini menyediakan nilai yang secara skala itu untuk setiap pekerjaannya, tidak terikat daripada tipe work-nya, tipe pekerjaannya yang sudah dihasilkan. Yang jelas Anda sudah menyelesaikan ini, value-nya berapa. Kita secara sederhana kita tampilkan N value ini sebagai measure daripada progress, perhitungan daripada pencapaiannya. Hal ini enable memperbolehkan untuk mengakses, untuk menilai daripada berapa persentase, berapa penyelesaian daripada persentasenya daripada proyek menggunakan analisa kuantitatif. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk semua proyek diestimasi, dan setiap pekerjaan diberikan nilai tersebut berdasarkan daripada estimasi presentasi daripada totalnya semua. Untuk menentukan daripada value-nya atau menentukan daripada nilai value tadi, the budget cost of work schedule atau BWCS kita tentukan untuk setiap work task atau pekerjaan kecil yang kita buat, menunjukkan di dalam schedule-nya. Kita pecah tadi pekerjaannya tadi dikatakan sebagai BWCS 1, BWCS 2, dan selanjutnya. BWCS ini itu sebagai biaya yang direncanakan untuk pekerjaan ke I-nya ini. BWCS ke berapa? Ke 1 untuk kuota 1. BWCS 2 lanjutnya sampai untuk pekerjaan kedua. Untuk menentukan progresnya atau sampai sejauh mana proyek itu berjalan pada titik tertentu pada saat sesuai dengan project schedule-nya. Nilai daripada BCWS ini merupakan penjumlahan dari BWCSI, di mana BWCSI disebut sebagai BAC sama dengan summing daripada BWCS. Budget disebut sebagai budget at completion atau BAC. Nilai daripada BWCP dihitung. Value dari BWCP merupakan jumlah daripada BWCS atau BAC tadi untuk semua work task yang ada yang secara aktual untuk diselesaikan pada saat waktu daripada proyek itu di schedule. BWCS merupakan budget daripada aktivitas yang sudah ditentukan. BWCP merupakan budget dari aktivitas yang sebenarnya muncul pada saat pekerjaan itu selesai. Dengan menghitung BWCS, BAC, dan BWCP, kita melihat mendapatkan indikator yang sudah dihitung. Schedule performance itu kata SPI sama dengan BCWP dibagi BCWS. Ada BCWP itu plan, BCWS itu aktualnya. Schedule variance SP BCWP dikurangi BCWS. SP ini mengindikasikan daripada efisiensi untuk setiap proyek tersebut menggunakan utilisasi schedule yang ada. SPI indikator 1 mengidentifikasikan efisiensi eksekusi daripada proyek schedule tersebut. Lebih satu tidak terlalu molor waktunya atau juga tidak terlalu maju. Jadi dikatakan sebagai SPI-nya itu efisien. Persen schedule for completion sama dengan BCWS dibagi BAC. Mengindikasikan bahwa persentase daripada pekerjaan yang harus selesai pada waktu T. Persen complete sama dengan BCWP dibagi BAC. Menyediakan indikasi kuantitatif daripada persen daripada penyelesaian dari proyek pada waktu tertentu di dalam T. Nilai yang seharusnya cost of performance atau WCP merupakan penjumlahan daripada effort actually expended atau biaya yang seharusnya keluar, yang yang kenyataan yang keluar atau
pada menjalankan work task tertentu dapat diselesaikan dengan menggunakan titik di mana titik waktu di dalam schedule projectnya, sehingga memungkinkan kita untuk menghitung cost performance index-nya CPI sama dengan BCWP dibagi ECWP. Cost variannya sama dengan BCWP dikurangi ECWP. Nah, ini project didefinisikan capital cost berobat cost performance index-nya itu strong indication the project is within the defined budget, sesuai dengan budgetnya. Nah, ini contohnya seorang project management yang diberi perintah untuk melakukan complete unvalue statistic for small software project untuk menghitung berapa jauh sih software itu selesai. Project memiliki 56 work test-nya, kemudian diestimasi membutuhkan 582 per day untuk selesai. Pada waktu tertentu dapat diminta untuk melakukan unvalue analisa unvalue-nya. 12 pekerjaan telah selesai, sehingga schedule project-nya menunjukkan bahwa 15 pekerjaan harus diselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa in person day sudah bisa available, bisa ditunjukkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.